Ini VLAN memungkinkan switch untuk meneruskan frame dari VLAN yang berbeda melalui satu link yang disebut trunk. Nanti di sini akan ada dua header yang akan kita gunakan. Satu untuk ISP, nanti kita gunakan IP-nya static. Dan untuk header 2, kita gunakan untuk VLAN. VLAN ID 2 itu BTI dengan IP-nya itu 40.1. VLAN ID 3 itu ruang guru dengan IP-nya 60.1. Dan VLAN ID 4 untuk hotspot dengan IP-nya itu 100.1. Lalu di sini di router, Ether 1 kita gunakan untuk ISP dengan IP static, dan Ether 2 itu digunakan untuk trunk ke switch manageable utama. Di switch manageable utama ini, Ether 2, port 2-nya kita gunakan untuk VLAN ID 3 yang ruang guru dengan IP static, dan port 3-nya kita gunakan untuk BTI, tapi kita not memberin, dan port 4 kita gunakan untuk VLAN ID 4 hotspot. Port 5-nya kita terang ke switch manageable yang kedua di sini. Di switch manageable yang kedua ini, port satunya diterang dari switch manageable utama port 5, dan port 2-nya kita gunakan untuk VLAN ID 2 BTI dengan IP DHCP. Selanjutnya kita konfigurasi router dulu. Pertama jangan lupa nyalakan dulu routernya, lalu pasangkan header 2 ke laptop. Setelah itu, kita masukin box-nya, lalu remove configuration. Lalu kita tunggu. Nah, udah gitu kita masuk lagi. Kita refresh. Lalu kita pergi ke terminal. Lalu kita konfigurasi dasar router mikrotik. Lalu di sini kita sambungkan dari ISP ke Ether 1. Pastikan sampai nyala ya. Lalu di sini kita coba ping 888. Kalau gagal, pastiin kabelnya nyolok. Nah, kalau udah TTL, kita ping semua IP yang tadi sudah dimasukin gateway-nya. Nah, kalau udah, kita konfigurasi di switch yang pertama. Sambungkan port 2-nya itu ke laptop, dan dari Ether 2 diterang ke switch 1 ke port 1. Pastiin juga sampai nyala. Nah, di sini kita ubah IP network kita jadi 10.90.90, sisanya bebas. Lalu kita masuk ke browser, masuk dengan IP default dari switch DGS 1100. Passwordnya di sini admin. Lalu di sini pada VLAN ID 1 jadi tag semua. Tambahkan lagi VLAN ID 2, itunya RBTI, port satunya tag, dan
port 5-nya juga tag, itu harusnya not member semua. Port 3 yang ruang guru juga kita masukin. Sama port 1, port 5-nya juga tag. Lalu yang VLAN ID 4 untuk hotspot, yang port 4-nya itu kita tag. Nah, ini yang VLAN BTI kita hapus aja karena salah juga. Nah, ini yang guru kayak jadinya kedua, port 2 kita untag. Jadi buat yang guru kita pakainya di port 2. Dan yang BTI kita not memberin. Nah, ini kalau udah selesai kita apply, lalu kita save configuration, continue. Nah, sudah. Nah, di sini kita cek untuk VLAN guru, kita masukkan IP-nya. Di sini kita pakai 60.6. Jangan lupa masukin gateway-nya 60.1. Oke. Kalau udah kita ke CMD. Coba kita ping gateway-nya TTL. Coba ping gateway dari BTI TTL. Kita coba ping Google 888 TTL. Lalu kita coba ping semua IP yang ada di router, kita ping gateway-nya. Google.com juga kita cobain TTL. Berarti udah berhasil. Kita lanjut konfigurasi di switch yang kedua. Nah, di sini kita sambungkan ke port 2 dari laptop agar kita bisa konfigurasinya. Lalu dari port 5 switch pertama, kita trunking ke port ke 1 di switch yang kedua. Lalu di sini kita masuk sama kayak tadi, kita ubah dulu IP-nya jadi 10.90, IP networknya jadi 10.90.90, hostnya bebas. Kalau udah kita ke browser lagi, kita coba refresh. Nah, kita masuk admin. Nah, di sini kita ubah IP default dari si perangkat switch DGS 1100-nya. Saya ubah jadi 10.90.20.90. Itu kita ubah agar dia nanti IP-nya nggak nabrak sama yang sebelumnya. Nah, kalau udah, kita ubah juga di yang kita, karena tadi networknya diubah. Jadi 20.1 aja. Oke, oke. Lalu kita refresh. Oh ya, jangan lupa carinya di sini 20.90. Nah, kalau udah masuk, admin. Di sini kayak biasa, VLAN ID satunya kita tag semua. Lalu kita tambahin VLAN ID 2 untuk RBTI. VLAN satunya port satunya tag dan port 2-nya kita untag. Udah kita apply dan save configuration. Karena BTI 2 dia ada HCP, jadi sini kita obtain aja IP-nya. Lalu kita cek di sini kita dapat IP-nya berapa. Nah, 40.50. Udah sama sesuai yang kita buat tadi. Lalu di sini kita coba ping semua IP-nya kayak tadi. Nah, kalau udah detail seperti ini semuanya, maka konfigurasi berhasil.